Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan saya tentunya di ruang ilmu pengetahuan. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dan teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Oke. Tapi sebelum kita bahas tentang bahasan kali ini tentang Excel, ikuti yang satu dulu nih. Oke, teman-teman, kita bahas kali ini adalah tentang table, tentang fungsi left, fungsi mid, fungsi left, fungsi right, value up, ya. Yang sebelumnya kita bahas ya, di part pertama kita bahas panjang kali lebar tentang Excel, ada sekitar berapa ya teman-teman, 26 sampai 28 fungsi ya, itu ya. Tapi untuk kali ini kita bahas fungsi per fungsi supaya teman-teman lebih paham dan lebih memahami gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membuat table ya. Kita bikin table. Langkah pertama kita adalah kita blok. Nah, Excel sendiri itu sebenarnya sudah menyediakan table di dalam toolbarnya. Ya, di mana? Nah, ini format as table ya, format as table ya. Kita klik, maka akan Excel menyediakan format yang udah ada di dalam Excel. Misal kita salah satu kita cari ya, contoh misalnya begini, kita oke aja, maka akan terbentuk suatu table di dalam Excel. Ini bisa diganti-ganti warna, misalnya warna blok dulu ya tentunya ya. Nah, ini tentunya itu yang sudah disediakan di dalam Excel. Tapi saya lebih suka di customize ya teman-teman. Kita coba ya. Misalnya kita punya data gini. Ini kita lihat dulu datanya. Ini ada judulnya. Kalau kita mau menambah, ini ada klik insert aja ya. Klik kanan insert apa ya gitu ya. Atau klik insert, klik kanan insert, itu aja ya. Ini untuk menambah kolom ataupun baris ya. Langsung aja ya, kita punya data yang bentuknya kayak begini ya. Masih kelihatan lucu ya, karena apa? Karena belum diberi garis atau kolom ya. Kita blok dulu area mana yang kita mau kita beri ini ya, kolom garis ya. Ya, pilihannya adalah di button border ya. Ini banyak sekali ya. Ya, misalnya kayak begini ya, kita udah ini, punya table bentuknya kayak gini. Kenapa kita dikasih table garis atau gimana, untuk mempertegas ya teman-teman ya, biar lebih jelas ya. Tapi ini bentuknya masih belum sempurna ya. Ini kan bentuknya lucu ya. Ini kita blok aja dulu ya. Kita blok. Kita measure cell. Nah, ini ya. Sama ini ya, nomor kita blok aja dulu di master cell dulu ya.
nanti baru kita bentuk yang lebih rapi. Ya ini kesannya kan masih ini kode transaksi masih nabrak-nabrak, dan ini dia defaultnya adalah button paling bawah dia ya. Tuh, ini paling bawah nih. Kita rapikan ya, kita blok dulu ya. Kita blok dulu. Kemudian klik kanan mouse pada area yang kita blok. Kemudian format cell, pilih format cell. Nah, kita pilih alignment. Horizontalnya kita pilih center. Vertikalnya juga sama, pilih center. Klik wrap text supaya apa? Nanti kalau ada dua kalimat di dalam satu tabel, satu kolom, maka dia akan otomatis ke bawah. Oke, ini perbedaannya. Yang tadi kan begini ya, sekarang udah berbentuk rapi gitu teman-teman ya. Ini kurang lebar, ini kurang ya gini ya. Oke, paham ya teman-teman? Kita kasih warna dulu, kita blok di warna biru misalnya. Warnanya di mana? Di fill color ya, itu teman-teman ya. Oke, ini nomornya juga masih kurang 1, 2. Ini kalau kita ini angkanya 1 sama 2. Nah, kita blok, tekan tarik, maka akan berbentuk angka secara otomatis ya. Oke, kita kerjakan yang soal pertama, soal A ya, dan ini soal B, soal C. Soal A jadi ini loh, 1 digit paling kiri pada kode transaksi yang menunjukkan kelas. Jadi ini sebenarnya data hotel ya, ini data hotel. Misalnya kita punya data hotel. Kalau di atas ini paling kurang ini ya, kurang, klik kanan insert, maka akan menambah baris. Begitu teman-teman ya. Kode transaksi itu sebenarnya itu punya arti ya, punya maksud ya. Orang SOP pasti tahu itu ya. Misalnya kita punya kode transaksi yang modelnya begini, A01 dan seterusnya. 1 digit paling kiri pada kode transaksi menunjukkan kelas ya, ini arti A, B, C, D, A, B dan seterusnya ya. Kemudian 1 digit di tengah-tengah, 1 digit tengah-tengah ya, dari kiri pada kode transaksi sebanyak 5 digit. Dari kiri menunjukkan member atau non member ya, berarti di X 1, 2, 3, 4, 5, X, Y, dan seterusnya. Oke, kita eksekusi sekarang ya. Sintaksnya begini. Kita menggunakan apa? Masing-masing ingat nggak fungsi left? Sama dengan left berbuka kode transaksi itu B7 sebanyak 1 digit. Sorry, salah, ini tulisannya salah ya. Tekan tarik. Soal A terjawab. Sekarang soal B. Kita menggunakan mid ya, sama dengan karena kita mencari digit di tengah-tengah ya. Mid buka kode transaksi B7 5 digit dari kiri sebanyak 1 digit. Enter. Tekan tarik, drop and drag. Oke, paham ya teman-teman ya. Sekarang soal C, harga. Pakainya apa? Saya punya data di coba 2 sheet lain yang bentuknya kayak begini. Ringnya adalah A4 sampai dengan C7 di sheet coba ya. Kita eksekusi ya. Sintaksnya begini ya, sama dengan VLOOKUP
kurung buka. Kriterianya adalah di kelas. Ya. Di kelas ya, koma. Coba 2 di blok. Tapi jangan lupa diberi tanda dolar di antara huruf pada ring supaya tidak atau supaya absolut tetap ya, nggak bergeser dia. Koma kolom berapa? Ketiga. Dia akan terjawab di sini. Sorry ini nggak soal C ya, tapi ini sebenarnya cari harga gitu aja ya. Oke, sudah betul ya. Kita cek ya. A 700, A 700, A 700, B 500, 500, 500. Jadi kalau rumus di komputer, kalau rumusnya benar akan benar semuanya. Oke. Kemudian kita jawab total Januari itu berapa sih? Ya. Quantity menunjukkan adalah per malam ya, teman-teman. 2 malam berarti ini artinya 2 malam nih. 1 malam. Ya. Jadi ini soal C ini jika member maka akan diskon 10x. Bila dia member apa enggak itu adalah X. Kalau X itu adalah member ya. Misalnya begitu ya. Kalau Y dia non member. Jadi kalau kita nginep di luar kota misalnya, itu biasanya orang daerah itu menyediakan kita itu member, dia punya member. Jadi sehingga harganya itu biasanya turun, bisa 30%, 40% kan lumayan ya. Oke, kita jawab eksekusi soal C. Pakainya apa ini? Oh, if ya. If buka, jika member itu E7 adalah X, maka dia akan menghitung harga kali quantity G7 ya, dikurangin. Jadi ini untuk mempertegas, biasanya kalau rumus di dalam komputer itu selalu mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya, begitu ya, selalu begitu ya komputer ya, dikurangin 10% dari harga itu ya. Ya misalnya kan kita tinggal ngopi aja ya teman-teman, di dalam kurungnya juga sampai kurung-kurungnya juga dikurangin 10%. Itu jawaban jika dia member atau E7 adalah X. Jika tidak, maka akan mengerjakan yang tadi ya, F7 kali G7, karena dia nggak member ya, enter channel salah ya. Nah, sorry salah, bukan minus tapi dibagi, sorry salah, dikali 10%. Nah, dia akan terjawab. Oke, tinggal kita copy ke bawah, drop and drag, maka akan menghasilkan total dari transaksi bulan Januari tersebut. Gitu teman-teman ya. Jadi gini loh teman-teman, bacanya adalah jika E7 adalah X ya, E7 adalah ini ya, maka dia akan menghitung harga kali quantity dikurangi harga quantity kali 10%. Jadi komputer itu selalu membaca yang ada di dalam rumus, yang ada di dalam kurung ya. Kurung pertama dia akan mengerjakan yang pertama ini, kemudian dia akan mengurangin 10%-nya dari harga tersebut. Itu jawabannya ya.
Jika tidak ada salah, maka dia akan mengerjakan yang kedua. Selalu begitu ya teman-teman ya. Enter. Paham ya? Nah, bisa nggak ini dengan rumus yang lain? Mulai dari harga dan total pendapatan di Januari. Misalkan kita ini kelas dan member ini di hide, katakanlah ini nggak ada, dianggap nggak ada. Bisa nggak kira-kira harga ini nggak pakai D7 tadi, tapi langsung di kode transaksi? Bisa saja ya. Ya, 1 digit paling kiri pada kode transaksi menunjukkan kelas. Klik aja ya. B7, tapi kita di dalamnya B7 itu ada left lagi teman-teman. Left B7 koma hanya 1 digit, enter. Kira-kira sama nggak hasilnya? Sama. Paham ya? Jadi value up left B7,1 1 digit sebelah kiri dari B7, dia akan menunjukkan, dia kemudian membaca di sheet coba 2 di kolom ketiga. Begitu teman-teman ya. Copy ke bawah, sama nggak kira-kira? Sama. Demikian juga rumus yang di sini tadi ya, yang di H7 tentang total pendapatan bulan Januari. E7 kan nggak ada nih, E7 ya, diganti aja. Ini kan mid 1 digit tengah-tengah ya, dari kiri sebanyak 5 digit. Mid, atau langsung aja klik di sini. Kemudian diberi mid kurung buka B7 5 digit sebanyak 1 digit adalah X, itu teman-teman ya. Oke, paham ya? Kita totalkan, jumlahkan di bawah ini ya, sama dengan sum drop and drag. Nah, dia biasanya kalau ada tanda ini kurang lebar ya. Januari juga sama ya, sama dengan, atau langsung auto sum. Auto sum, dia membentuk ring sendiri, kemudian enter. Oke, teman-teman paham ya semuanya ya. Cukup sekian dulu ya, semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya ya. Tunggu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.